Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beserta para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bertemu lagi kita nih di podcast Kardan Hasanah. alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Khair, alhamdulillah. Kita ada tema nih sebenarnya nih. Temanya Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Amin. Ustaz, jadi sebelum Ramadan ini kan ada Ustaz, ada beberapa bulan yang sebelum Ramadan, 3 bulan sebelumnya itu, sebelum Syawal itu ada namanya Rajab, Sya'ban dan Ramadan Ustaz. Nah, saya sedikit mau coba diskusi seperti apa sih Rajab itu, katanya ada bulan haram, bulan agung atau pembuka ya. Nah, menurut Ustaz itu seperti apa sih bulan Rajab itu tuh? Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika nanti dalam diskusi kita terdapat hal-hal yang keliru, maka itu terdapat dari diri ulun sendiri ya, dengan terbatasnya ingatan dan lain sebagainya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu selama 1 tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut Allah takdirkan 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yang artinya 4 bulan yang Allah muliakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu di dalamnya banyak sekali memiliki kemuliaan-kemuliaan, yang mana itu nanti akan berkaitan, berhubungan, ada korelasinya dengan bulan Sya'ban dan puncaknya pada bulan Ramadan. Oh, luar biasa nih. Berarti ada tiga ya, berarti bersinergi mereka bersinergi, ya. Dari Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya. Oh, luar biasa, luar biasa. Gimana nih? Gimana? Ini menarik nih Ustaz sebenarnya nih. Jadi karena di Rajab ini kan bilang bulan haram ya Ustaz ya, atau kalau dibilang orang tuh bulan astagfirullah, kita kita beristighfar ya. Nah, kenapa itu Ustaz bilang itu bulan Rajab itu bulan istighfar gitu? Baik, jadi hadirin rahimakumullah, bahwasanya salah satu yang Allah muliakan tadi adalah bulan Rajab. Banyak sekali keutamaan-keutamaan atau fadilat-fadilat yang terdapat di dalam bulan Rajab. Salah satunya adalah bulan yang Allah memberikan keampunan kepada hambanya, tentu kepada mereka-mereka yang meminta ampun. Oh, minta ampun aja ya. Makanya di sana dianjurkan kepada kita umat Rasulullah memperbanyak istighfar. Disebut juga dengan bulan istighfar. Selain dari itu banyak lagi keutamaannya. Salah satunya adalah bulan istighfar. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu adalah bulan yang Allah mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya, baik itu yang disengaja maupun yang tidak. Mungkin kalau tadi disebut dengan bulan istighfar, itu tadi alasannya. Jadi gini, kalau misalnya itu bulan pengampunan ya. Jadi misalnya saya ada berbuat salah dengan Ustadz, saya mungkin sama Allah udah ngasih, saya minta ampun sama Allah diampunin. Tapi kalau misalnya Ustadz tidak memaafkan, gimana misalnya Ustadz? Oh ya, jadi di sini maksud daripada Allah mengampuni dosa hambanya bukan termasuk dengan kita memiliki kesalahan terhadap saudara kita yang lain. Ini khususnya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak, terhadap Allah. Oh, konteksnya jadi ke atas saja ya? Konteksnya vertikal. Oh, vertikal, langsung. Bukan horizontal ya ini. Belum horizontal. Kalau horizontal itu tentu kita akan meminta ampun dan maaf kepada yang bersangkutan. Barulah insya Allah akan diampuni jika yang bersangkutan memaafkan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan bulan istighfar adalah
kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat kepada Allah. Oh, iya. Misalnya kita memandang yang seharusnya tidak kita pandang. Iya, iya. Misalnya memandang aurat, Oh, atau iya. misalnya ketika kita sholat tapi sholat kita abal-abal. Oh, abal-abal, iya, iya. Maksudnya abal-abal itu dari 4 rakaat zuhur itu paling 1 atau bahkan 4 rakaatnya belum khusyuk. Ah, iya, iya. Nah dari Kadang-kadang- situ di bulan Rajab itu Allah buka kesempatan. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan dengan diampuninya maka ibadah kita yang pernah kita lakukan yang tidak menghadirkan hati, di situ kita tidak khusyuk, maka mudah-mudahan harapannya Allah akan terima. Amin. Dari segi syarat dan ketentuan rukun insya Allah sudah terpenuhi, tetapi dari segi kekhusyuan itu yang akan menentukan apakah ibadah kita diterima atau tidak. Nah jadi sekali lagi bulan istighfar itu kesalahan-kesalahan individu kita terhadap Allah. Allah, ya, ya. Kalau dengan hamba ya mau tidak mau kita harus meminta ampun, meminta maaf dan rela kepada hamba tersebut. Nah barulah bila mereka yang kita pernah berbuat salah memaafkan, insya Allah akan dimaafkan. Tetapi yang insya Allah kita yakini Allah itu maha ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati manusia. Iya, iya, iya. Sekalipun artinya kita tidak meminta maaf, tapi hati manusia yang Allah atur memaafkan tanpa kita harus meminta maaf, insya Allah dimaafkan. Nah, ada saya juga sebut bulan Rajab itu bulan menanam. Maksudnya gimana sih Ustaz itu, Ustaz? Baik, Menanam itu. jadi selain istilah bulan penuh ampunan tadi dengan dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, istilah yang lain adalah bulan menanam. Bulan menanam itu dari bulan-bulan sebelumnya kita mungkin beribadah hanya yang wajib-wajib, maka di bulan Rajab itu kita tambah dengan ibadah yang lain yang hukumnya sunat, baik itu sunat muakkad maupun sunnah biasa. Maksudnya menanam itu kita memperbanyak ibadah. Istilahnya tadinya kita menanam padi, makanan pokok beras, ini sekarang kita nanam sayur, Oh, jadi ada nanam tambahan buah. adisionalnya ya berarti ya. Itu Iya, iya, iya. ibaratnya kalau 4 sehat 5 sempurna, dari segi pokoknya sudah wajib-wajibnya, maka kita tambah dengan yang sunnah-sunnah seperti tadi sayur, buah, protein misalnya ikan, daging dan seterusnya. Dan itu disebut dengan menanam. Oh, menanam. menarik Ustaz, benar. Jadi bulan Rajab itu bulan kita menanam ya, kita menambahkan additional perbuatan kita, tambahan amalan kita, Amalan yang kita, lain. ya. Nggih. Jadi selain kita astagfirullah, memohon maaf, minta ampun kepada Allah buat dosa-dosa kita, dan ada juga kita menambah, ada tambahan itu ibadahnya yang lain. Oke, kita ke bulan berikutnya Ustaz. Ada bulan Sa'ban. Ini bulan Sa'ban ini ada yang katanya tanggal 15 nih Ustaz. 15 Sa'ban ini luar biasa nih. Orang sering banget namanya ada katanya nisfu Sa'ban. Nah, apa sih sebenarnya nisfu Sa'ban itu Ustaz? Baik, jadi rentetannya, urutannya dalam 12 bulan itu Rajab, kemudian Sya'ban. Iya. Kalau tadi bulan Rajab istighfar, bulan menanam, kemudian bulan Sya'ban ini, di dalam bulan Sya'ban itu ada istilah nisfu Sya'ban. Nah, isi Sa'ban. Dalam bahasa Arab, nisfu itu setengah, artinya setengah. Oh, setengah. Nah, jadi Allah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, salah satu doa yang tidak tertolak adalah di malam nisfu Sya'ban. Jadi malam ke-15 bulan Sya'ban. Jadi malam ke-15 nisfu Sya'ban itu karena salah satu malam yang doa tidak tertolak, maka kita dianjurkan untuk lebih memperbanyak ibadah, bahkan sampai dikatakan kalau bisa malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Iya. Macam-macam dengan perbuatan ibadah, misalnya istighfar, sholawat, Al-Quran dan lain sebagainya. Apakah dihidupkan dengan memang betul-betul malam itu tidak diisi dengan tidur, atau setidaknya bagi mereka-mereka yang tidak mampu tidur satu malam suntuk itu, setidaknya dia sholat fardu isya berjamaah, kemudian sholat subuhnya berjamaah, maka itu dicatat sebagai seseorang yang beribadah semalaman suntuk. Jadi nisfu Sya'ban itu salah satu malam yang doa tidak ditolak.
Jadi langsung hijabnya kebuka, langsung ke dibuka, atas itu langsung gitu. dijawab atau Dijawab, langsung dijawab. diperkenankan Allah. Tetapi Ada tetapi. kita tidak tahu Iya. apa yang kita minta, jawaban atau perkenan Allah itu sesuai dengan permintaan kita atau tidak. Nah, Iya, iya. kadang kita di masyarakat atau bahkan saya sendiri kadang seakan-akan belum dikabulkan nih, padahal sebenarnya sudah dikabulin gitu. Hanya saja doa yang kita pinta itu jawabannya tidak sesuai. Tetapi kita meyakini sekalipun tidak sesuai, itulah yang terbaik menurut Allah. Iya, benar Ustaz. Jadi apa yang kita minta itu belum tentu mungkin dikasih hari ini, besok atau lusa ya. Nah itu Mungkin, untuk kabulnya doa kita itu apakah malam ini, besok, dan itu kita tidak ada yang tahu. Ya. Berikut dengan permintaan kita sesuai atau tidak. Iya, Itu Oke. Jadi kenapa sekali lagi kenapa jadi diistilahkan malam nisfu Syaban, karena nisfu itu setengah. Syaban malam Jadi nisfu Syaban. ini sebenarnya nisfu Syaban ini dilakukan waktu zaman Rasulullah atau setelah beliau meninggal gitu Ustaz? Di zaman Rasulullah belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Hanya di zaman sahabat, kemudian di masa tabi'in tabi'at. Oh, tabi'in. Generasi berikutnya. Generasi bukan. Okay. Bukan dari Khulafaur Rasyidin, bukan ya. Setelah itu beliau, setelah itu. Setahu ulun, insya Allah di masanya sahabat dan seterusnya. Dan itu pun mereka ada yang mengerjakan, ada yang tidak, karena hadis itu statusnya hasan. Apa itu Ustaz? Hasan itu kedudukan hadis ada mutawatir, kemudian sahih, kemudian hasan. Oh, hasan. Nah, kalau hasan ini derajatnya di bawah dari sahih. Tetapi semua hadis itu asal bukan maudhu, ada mutawatir, sahih, hasan, kemudian dhaif, lemah, itu bersumber semuanya dari Rasulullah. Hanya periwayatnya yang berkurang atau ada kecacatan yang meriwayatkan sehingga hadis itu statusnya atau termasuk klasifikasi lemah. Iya. Nah, tadi bulan Rajab itu menanam Ustaz ya. Ada juga dibilang Sa'ban ini menyiram. Nah, maksudnya pengertian menyiram itu gimana Ustaz? Baik. Jadi bulan Rajab tadi menanam, kemudian bulan Sya'ban itu menyiram atau memelihara. Iya. Maksud daripada menyiram itu praktiknya adalah apa yang sudah kita kerjakan di bulan Rajab, seperti menambah ibadah, diistilahkan menanam sayur, buah-buahan, protein dan lain sebagainya. Itu kebanyakan orang, ini di hadis Nabi juga, bahwasanya orang itu ketika di bulan Syaban itu banyak yang melupakan bahwasanya ini masih ada hubungannya dengan bulan Rajab, sehingga ada hadis Nabi, maka peliharalah ibadah yang kemarin dikerjakan di bulan Rajab ketika di bulan Sya'ban. Artinya jangan sampai di bulan Rajab banyak ibadah kemudian satu bulan berlalu terlupakan. Nah, ini bukan lagi menyiram namanya. Artinya menanam tapi tidak disiram, ya lama kelamaan dia akan mati, artinya tidak dikerjakan lagi. Jadi maksud menyiram adalah memelihara apa yang sudah dikerjakan di bulan Rajab, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang sudah melekat. Jadi berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Nah, ini terakhir Ustaz, bulan Ramadan. Nah, ini bulan mulia, bulan paling mulia nih di antara semua mulia bulan di antara 12 itu, Ramadan. Ada saya pernah baca di hadis Bukhari Muslim bahwa waktu bulan Ramadan itu surga dibuka, neraka itu ditutup, dan setan itu dibelenggu ya Ustaz. Nah, kita pengertiannya setan dibelenggu itu seperti apa? Kadang-kadang kita melihat orang, saya itu kan sebenarnya sudah puasa, tapi kok masih aja ada berbuat sesuatu yang tidak disukai gitu loh, melanggar tanda kutip gitu loh Ustaz. Nah, katanya sudah setannya dibelenggu itu Ustaz. Baik, betul. Jadi kalau tidak salah redaksi hadisnya begini, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqatul abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup, dan
syaitan-syaitan dibelenggu. Iya. Jadi menurut hadis tersebut memang banyak pengertian. Di antaranya dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu iblis itu bebas mengakses informasi yang datang dari langit. Wahyu Allah yang turun ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu dia tahu. Oh, dia tahu. Dia tahu informasi yang datang dari langit dari Allah ke Rasulullah, dia dapat mengakses kecuali bulan Ramadan. Dia tidak dikunci gitu, dikunci pintunya sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti melalui informasi atau wahyu yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Jadi di situ iblis ini terbelenggu dengan tidak tahunya informasi. Oh, jadi masalahnya cuma informasi ya yang diberikan Allah melalui Di bulan Ramadan itu ditutup pintu apa istilahnya pengetahuan. Ya. Nah, informasi itu tidak bisa diakses seperti bulan-bulan sebelumnya. Iya, iya. Pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua, bahwasanya iblis yang dimaksud dibelenggu itu apa ya, hamba-hamba Allah yang melaksanakan puasa. Ya. Nah, mereka tentu bagi mereka yang berilmu pengetahuan lebih, Iya, ya, setidaknya anak-anak SD itu insya Allah tahu apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Yang secara zahir membatalkan makan minum itu. Tentu di sisi yang lain berdusta, menggibah itu juga akan membatalkan puasa secara pahala, sekalipun secara zahirnya sah gitu. Nah, ini yang dimaksud yang kedua menurut ilmu hadis. Orang-orang yang berpuasa itu untuk menjaga pahala yang akan didapat pada saat berpuasa, tentu mereka akan menghindari hal-hal yang membatalkan puasa baik secara zahir maupun pahala. Nah, di situ dianggap setan itu terbelenggu. Nah, ini tentu hanya orang-orang tertentu. Oh, iya. Orang punya kesadaran gitu. Punya kesadaran, punya pemahaman tentang arti dan makna dari puasa itu sendiri. Berarti benar. Jadi kalau puasa itu tidak seikhlasnya, berarti mungkin dia setannya tidak dibelenggu kali. Hanya mungkin yang didapat itu lapar dan haus. Lapar dan haus saja. Sementara makna yang terkandung di dalam puasa itu tidak didapat gitu. Apalagi pahala gitu kan. Karena artinya setan dan iblis itu dibelenggu bagi mereka-mereka yang memang betul-betul berpuasa lahir dan batin. Lahir dan batin itu lahir misalnya yang tidak makan, minum. Batin itu ya dengan dengan hatinya puasa, memelihara dengan tidak melakukan maksiat. Maka di situ iblis akan memang betul-betul terbelenggu. Nah, ini maksud atau pengertian dari ahli hadis yang lain. Wasuffidatis syayatin, yang maksud bahwa iblis dibelenggu, syaitan dibelenggu. Nah, ini ada tadi yang sudah Rajab, apa tadi kita menanam, Saban menyiram, dan terakhir Ramadan memanen ya? Memanen. Nah, maksudnya gimana ini Ustaz? Maksud daripada bulan Ramadan ini kesinambungan dari 2 bulan sebelumnya, yaitu memanen. Jadi bulan Rajab kita memulai menambah ibadah, kemudian bulan Sya'ban kita memelihara ibadah tersebut dengan istiqomah mengerjakannya, kemudian di bulan Ramadan itu kita memanen. Dengan istilah memanen yaitu apa-apa yang kita kerjakan di bulan Sya'ban tetap kita kerjakan di bulan Ramadan, tetapi pahalanya kalau di luar bulan Ramadan 1 kali sholat fardu ya dapat 1 pahala. Tetapi kalau kita ngerjakan di bulan Ramadan itu 1 kali di luar bulan Ramadan 1 kali, di bulan Ramadan itu sama dengan 70 kali. 70 kali. Itu yang wajib. Jadi kalau misalnya gini, kita misalnya sholat berjamaah Ustaz, berarti 27 kali 70 gitu. Kali 70. Itu yang disebut dengan memanen. Nah, kemudian kalau yang sunat itu dikerjakan di luar bulan Ramadan dapat misalnya 1. Nah, kemudian di bulan Ramadan pekerjaan atau ibadah sunat ini dikerjakan, pahalanya seperti pahala wajib di luar bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan memanen.
Artinya biasa. sedikit yang kita kerjakan tetapi balasannya, ganjarannya, pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu ada di dalam kitab Nashaiul Ibad. Jadi yang wajib dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan 70 kali di luar bulan Ramadan. Luar biasa ini. Jadi sungguh-sungguh sangat sayang jika kita menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Ustaz ya. Jadi kita sudah tahu jadi dari bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan ya. Rajab itu menanam, Sa'ban itu menyiram ya. Dan terakhir itu menanamnya luar biasa berarti akhir dari final kita Final. ya. Jadi ibadah kita, puncak dari ibadah kita ya sebenarnya ya. Insyaallah. Panen raya gitu. Panen raya. Iya. Sama yang kita kerjakan tetapi pahalanya lebih dari di bulan Syaban dan Rajab di bulan Ramadan gitu. Dan ini juga penentu sampai bulan-bulan berikutnya apakah kita bisa istiqomah untuk menjalankan Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Biasa tuh menurun sampai pada bulan sebelum Zulqa'dah, sebelum bulan Rajab, bulan Jumadil Akhir itu sudah mulai malas. Lalu datangnya bulan Rajab itu membangkitkan semangat lagi. Jadi ada spirit lagi gitu. Jadi semacam motivasi, kemudian spirit atau keinginan untuk menambah ibadah itu memang Allah berikan bonus-bonus atau kelipatan ganda-ganda pahala dari situ untuk orang-orang yang bagi kita awam. Tapi bagi mereka-mereka yang memang makamnya atau levelnya sudah di atas, di luar bulan Ramadan seperti bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Oke, terakhir Ustaz, kesimpulannya. Baik. Satu kalimat Ustaz, apa yang kita dapat ini Ustaz, dari adanya Rajab, Sa'ban, Ramadan ini Ustaz, yang perlu kita tingkatkan apa ini? Satu kalimat yang mungkin bisa disimpulkan di sini adalah istiqomah. Istiqomah. Sekalipun sedikit ibadah yang kita kerjakan, tetapi istiqomah, maka itu lebih baik, lebih mulia daripada 1000 karamat. Apalagi banyak dan bisa istiqomah. Jadi poinnya di bulan Syaban tadi menyiram di bulan Syaban tadi itu belajar kita mengistiqomahkan diri. Kemudian di bulan Ramadan sudah terbiasa, maka sudah ringan. Istiqomah. Jadi kalau diminta untuk satu kata kesimpulan dari sharing kita ini, istiqomah. Oke. Terima kasih. Saya tadi berdiskusi dengan Ustadz Adnan ya. Ustadz Adnan ini guru yang sudah lama sebenarnya di Kardanasana. Beliau ini dulu tuh sudah lama sekali beliau tuh backgroundnya bahasa Arab tapi luar biasa sebenarnya. Ditutup nanti dengan pakai bahasa Arab Ustaz ya. Jadi Ustaz ini backgroundnya bahasa Arab. Nanti sebelum saya tutup Ustaz dulu ngomong dulu pakai bahasa Arab Ustaz. Silakan Ustaz. Kesimpulan tambahan selain daripada istiqomah, apa yang kita bicarakan tadi, kalau tidak ada hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan bisa mengerjakan. Jadi harapannya di setiap kita selesai sholat, di setiap kita berdoa, maka disisipkan minta taufik dan hidayah, sehingga apapun yang akan kita kerjakan memang itu dari petunjuk Allah dan Allah membantu. Amin. Baik, kalau diminta bahasa Arab barangkali syukran katsir ala istima'ukum fi hadhihi diskusi. Hadzal yaum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak, minta halal minta ridho. Amin.